Halo Halo. adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Lausa harap semuanya baik-baik aja ya. Kalau Lausa David kabarnya gimana nih hari ini? Ya, Lausa David kabarnya baik-baik aja. Lausa juga Oh, berharap puji Tuhan. adik-adik juga baik, sehat, bersukacita dalam Tuhan. Lausa Rudi bagaimana? Kabar Lausa Rindu juga baik. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama ikut sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lausa akan pimpin dalam doa. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama ikut sekolah minggu, nyanyi memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi sebuah pujian untuk mempersiapkan diri kita mengikuti kebaktian. Bapa, ku datang padamu. Semua adik-adik yang di rumah ikut nyanyi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi ya dari awal. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan. Ya, ayat persembahan kita untuk minggu hari ini terambil dari Mazmur nomor 50 ayat 14a. Bunyinya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Yuk sekarang siapkan persembahannya, kita masukin ke celengan. Ya, Lausa sekarang masukin ke celengan. Ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberkati kami, memberkati usaha orang tua kami sampai saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami. Dan kami sudah membawa sebagian berkat Tuhan untuk kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang Lausa mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semangat, kita loncat-loncat. Kita mau nyanyikan lagu
Allahku besar dengan pakai gerakan. Nah, anak-anak di rumah ikutin Lause nyanyi dan bergerak bersama Lause ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oke. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Lause harap baik-baik semuanya ya. Nah, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, yuk kita berdoa dulu. Lause pimpin dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ceritakan tentang seorang anak nih. Pembukaan ya, tentang seorang anak. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki. Sebut saja namanya Deden. Sebut saja namanya Deden. Nah, si Deden ini ceritanya dia lagi enak-enak tiduran sambil main game di HP gitu ya. Lagi asik main. Tiba-tiba mamanya panggil, "Den, sini bantu mama dulu." "Bentar, Ma. Sini bentar. Jangan bentar-bentar aja, sini bantu mama." Gitu. "Bentar, Ma, lagi suruh loh, nggak bisa ditinggal gamenya loh." Gitu. Terus, "Pause dulu gamenya." Mamanya terus panggil-panggil gitu ya. "Pause dulu gamenya, cepat. Bantu mama sini sebentar. Ini game online, Ma, nggak bisa di-pause." Akhirnya mamanya mulai marah nih adik-adik. "Deden, jangan sampai mama kesana ya. 1, 2. Akhirnya Deden nurut juga tuh sama mamanya. Tapi ya dengan berat hati. Lagi asik juga. Wah, gitu. Nah adik-adik, siapa yang kalau di rumah, kalau dia panggil mama tuh suka nanti-nanti gitu. Kalau dipanggil jawabnya, "Bentar Ma, lagi asik." gitu. Atau, "Bentar lah Ma, nanti aja." Ada yang kayak gitu? Ayo, Lause dulu waktu kecil juga kayak gitu sih adik-adik ya. Nah, jadi ketika sudah asik sama sesuatu yang kita kerjakan, rasanya nggak bisa diganggu. Pokoknya sudah asik main game, main HP gitu, sudah nggak bisa diganggu lagi. Jadi mama atau papa yang panggil, kita jadi nggak dengerin gitu. Sampai nanti mama atau papa kita mulai marah, baru deh kita mulai nurut. Nah adik-adik, menurut adik-adik, yang seperti ini nih bagus nggak? Enggak kan? Nah, kalau misalnya sama mama, sama papa, kadang-kadang kita nggak mau nurut, susah dengar-dengarannya, nggak mau dengar-dengaran. Kalau sama Tuhan, kita dengar-dengaran nggak adik-adik? Nggak dengaran? Masa?
Nah, adik-adik, kita tuh harus nurut ya sama orang tua kita. Kenapa? Karena nurut sama orang tua, taat sama orang tua, itu adalah perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau lihat kisah tentang salah satu tokoh Alkitab yang taat sama panggilan Tuhan. Namanya Abram. Waktu itu namanya belum Abraham ya, belum diganti sama Tuhan. Jadi masih Abram, belum diganti jadi Abraham. Nah, pada suatu hari di zaman dulu banget, hiduplah seorang yang bernama Abram. Ya, Bapak Abram ini kampungnya itu ada di Ur Kasdim. Namanya Ur Kasdim. Nah, pada suatu kali dia sama keluarganya itu diajak sama papanya. Jadi papanya si Abram ini ngajak, ayo kita pindah rumah, kita pergi. Ya, mereka pindah rumah. Akhirnya mereka berangkat dari kampung mereka di Ur Kasdim itu, dan mereka sampai di sebuah daerah yang bernama Haran. Akhirnya singkat cerita mereka tinggal dan menetap di Haran. Jadi warga negara, bukan warga negara kali ya, pokoknya warga Haran lah pokoknya ya. Nah, itu suatu ketika tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abram. Ya. Nah, firman ini tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Nih, nggak usah bacakan buat kita ya, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jadi firman Tuhan datang kepada Abram bunyinya seperti itu, adik-adik. Nah, terus setelah dengar firman Tuhan ini, setelah dengar panggilan Tuhan ini, apakah Abram nurut? Atau dia lagi ngapain tuh, terus apa sih pagi-pagi nanti aja gitu, lagi asik nih, apakah seperti itu? Enggak ya. Abram tetap pergi. Abram taat sama perintah Tuhan, panggilan Tuhan. Padahal nih ya adik-adik, kalau dilihat ya waktu itu usia Abram tuh sudah nggak muda lagi loh, udah tua loh, udah 75 tahun loh. Ada yang di sini usianya 75? Belum ya, Lasso juga belum 75. Nah, Abram tuh sudah tua, sudah 75 tahun. Tapi Abram tetap mau ikut perintah Tuhan untuk pergi. Dia nggak pakai alasan, aduh Tuhan, aku kan sudah tua, udahlah di sini aja menetap gitu. Sudah enak nih sama keluarga. Nggak gitu, Abram tetap taat. Nah, selain itu adik-adik, waktu Tuhan ini memanggil Abram, Tuhan kasih tahu nggak Abram harus pergi kemana? Apakah Tuhan ketika manggil, Abram, ayo pergi, nih kamu aku kasih Google Maps biar nggak tersesat, gitu? Enggak adik-adik. Abram cuma disuruh pergi. Tujuannya nggak dikasih tahu. Coba Tuhan cuma bilang, pergilah, gitu. Nah, jadi adik-adik, kita nggak tahu, memang kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Abram pada waktu itu. Tapi kita sama-sama tahu, Abram itu taat sama perintah Tuhan. Kenapa Abram mau taat? Karena Abram percaya sama Tuhan. Abram juga percaya sama janji Tuhan. Janji yang mana? Nah, kalau kita baca di ayat 2 dan 3 ya, setelahnya itu, langsung akan bacakan buat kita nih. Aku, Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi kita lihat Tuhan berjanji sama Abram kalau Tuhan itu akan menjadikan Abram, keturunan-keturunan Abram itu menjadi sebuah bangsa yang besar, ya. Terus Tuhan juga berjanji akan memberkati Abram dan membuat namanya masyhur, terkenal gitu. Dan memang terkenal kan namanya, sampai kita semua tahu. Ada lagu sekolah minggunya bahkan, Bapak Abraham mempunyai gitu. Nah, terus Tuhan juga berjanji akan memberkati orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Terus Abram juga akan jadi berkat. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik janji Tuhan kepada Abram ini. Dan ketika Tuhan berfirman seperti ini, menjanjikan kepada Abram seperti ini, Abram percaya sama janji Tuhan. Dan akhirnya Abram pergi, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah papanya. Jadi Abram pergi mengikuti panggilan Tuhan. Tapi apakah Abram pergi sendirian? Enggak adik-adik. Abram tuh juga ngajak istrinya yang namanya Sarai. Terus
keponakannya yang namanya Lot itu juga diajak gitu. Terus ada juga orang-orang upahan ya, kayak pembantu gitu diajak. Jadi mereka pergi lumayan banyak orang gitu. Terus habis Abraham tuh jalan, sampailah mereka ke suatu tempat di dekat Sikhem. Sikhem tuh mananya, sebelah mananya Cirebon, Lause. Nggak tahu juga Lause Sikhem tuh sebelah mana ya. Tapi yang pasti Alkitab mencatat Abraham sampai ke dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Tepatnya di mana? Yang nggak tahu, pokoknya di sono gitu ya. Nah, tapi di tempat ini ya, di pohon tarbantin di More itu, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham dan Tuhan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu," katanya gitu. Nah, habis itu Abraham bikin mezbah bagi Tuhan. Dan setelah itu, apakah perjalanan Abraham dan keluarganya selesai sampai di sana? Ternyata enggak loh teman-teman, adik-adik. Jadi setelah itu Abraham masih terus melanjutkan perjalanannya, terus makin jauh, dan sampailah Abraham ke tanah Negeb. Nah adik-adik, kita lihat ya, ternyata Abraham itu taat sama panggilan Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak, kalau sama seperti Abraham ya, Abraham mendapat panggilan Tuhan, kita semua nih, kita juga sebenarnya mendapatkan panggilan dari Tuhan loh. Ya memang Tuhan nggak panggil kita untuk pergi, Rudi pergi, tinggalin rumah orang tuamu, pergi jauh, yang jauh ke sana. Nggak gitu. Mungkin adik-adik juga nggak dipanggil seperti ini. Ayo pergi kemana gitu, pokoknya pergi aja. Nggak gitu. Tuhan nggak panggil kita untuk ninggalin keluarga kita jauh-jauh sampai nggak ketemu lagi, atau bagaimana pergi yang jauh banget. Nggak gitu. Nah tapi Tuhan panggil kita untuk kita bisa percaya sama Dia. Tuhan panggil kita supaya kita jadi anak-anaknya loh adik-adik. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus ya, surat Efesus pasal 1 ayat 5, isinya begini. Dalam kasih, Ia di sini Tuhan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wah, adik-adik, kita ini anak-anak Tuhan loh adik-adik. Senang nggak? Senang nggak? Nah, kalau misalnya kita diangkat jadi anak presiden aja, kita pasti udah seneng banget gitu ya. Diangkat jadi saudara oleh orang terkenal, oleh influencer atau artis-artis, YouTuber dan sebagainya, kita udah seneng banget. Apalagi kalau kita diangkat jadi anak Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pasti seneng banget kan ya. Wah, nah adik-adik, sekarang kita tahu kita adalah orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa kita bisa jadi anak Tuhan? Karena kita dipanggil sama Tuhan. Kalau kita nggak dipanggil sama Tuhan, kita nggak akan bisa jadi orang Kristen loh adik-adik. Ya, karena kita adalah orang Kristen, kita dipanggil sama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, maka kita nggak boleh berbuat semau kita sendiri. Ya, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh berbuat seenaknya kita sendiri aja. Tuhan sudah memberikan perintah dan hukum kepada kita untuk kita taati bersama-sama. Loh, tapi kan sekarang lagi pandemi, Lause. Bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan? Nah, adik-adik, salah satu perintah Tuhan yang bisa kita lakukan adalah menghormati papa dan mama kita. Taat pada orang tua kita. Adik-adik masih ingat nggak sama 10 hukum Allah? Itu 10 hukum yang Tuhan berikan pada bangsa Israel waktu mereka ada di Gunung Sinai. Ingat kan? Nah, dari 10 hukum itu, hukum yang kelima isinya hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, jadi adik-adik, memang sekarang kan lagi pandemi. Kita nggak kemana-mana, nggak mungkin ketemu teman-teman juga jarang banget gitu kan. Jadinya ya kita ada di rumah aja gitu kan. Nah, terus karena kita di rumah aja, kan jadinya waktu kita sama papa mama itu jadi lebih banyak, ya kan? Nah, di waktu-waktu inilah kita bisa menunjukkan ketaatan kita pada papa mama kita. Nah, adik-adik, masih ingat sama si Deden? Deden yang ada di awal cerita tadi? Nah, menurut adik-adik, si Deden baik nggak sih? Baik nggak? Ketika lagi asik-asik, misalnya lagi asik main handphone, terus dipanggil, terus dia nanti nama lagi asik. Baik nggak seperti itu? Nggak baik kan? Karena seharusnya Deden itu dia menolong mamanya dengan senang hati. Nggak nunggu mamanya marah dulu baru mau bantu gitu ya. Sampai mamanya 1, 2. Nggak gitu.
Nah, jadi walaupun memang kesenangan kita itu terganggu ya adik-adik, mungkin kita lagi asik melakukan sesuatu, kesenangan kita terganggu karena dipanggil sama orang tua. Tapi ya itu adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Harus taat, nurut sama orang tua kita. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tahu nih gimana ceritanya waktu Abram dipanggil sama Tuhan. Terus kita juga sudah tahu kalau kita ini dipanggil sama Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus taat pada perintah Tuhan. Dan kita sudah bahas, salah satu dari sekian banyak perintah Tuhan untuk kita adalah nurut sama orang tua kita. Jadi, adik-adik, ketika nih kita nurut sama orang tua kita, itu artinya kita sudah melakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita nurut sama perintah Tuhan, artinya kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, lo saya yakin deh, saya yakinnya adik-adik semua pasti mau jadi anak Tuhan yang baik kan? Emangnya ada tuh di sini? Nggak mau lah, aku mau jadi anak yang jahat aja. Emang ada gitu? Ya nggak ada kan? Lalu juga nggak mau. Lalu juga kalau bergaul juga senangnya sama anak Tuhan yang baik. Mana mau sama orang yang jahat gitu kan? Nah, makanya mulai sekarang adik-adik, yuk kita sama-sama berusaha jadi anak Tuhan yang baik ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Dan tolonglah kami Tuhan, sebagai orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan firman yang bisa kami lakukan, perintah Tuhan yang bisa kami lakukan di rumah saat ini, di masa pandemi ini, adalah kami bisa menaati orang tua kami, papa mama kami. Tolonglah kami Tuhan, mungkin seringkali kami sebal karena kesenangan kami terganggu, tapi Tuhan tolong kami supaya kami bisa menaati orang tua kami sebagai kami, wujud kami menaati perintah Tuhan. Pimpin sertai sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Dadah.